Laporan Pratikum, Keragaman Komunitas, Ronald Sastro, 2402042, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Komposisi atau karakteristik keragaman komunitas ditentukan oleh banyaknya jenis organisme dan perbandingan jumlah individu seluruh jenis. Keragaman komunitas biasanya ditentukan dengan menghitung keragaman komunitas adalah indeks keragaman yang dirumuskan oleh Thomson. Indeks keragaman populasi makin tinggi jika jumlah organisme makin banyak dan kelimpahan proporsional jenis dari setiap jenis makin besar menurut Judge 2007. Secara genetik, individu-individu adalah anggota dari suatu populasi setempat dan secara ekologik mereka adalah anggota dari ekosistem. Sebagian besar dari ekosistem terdiri dari kumpulan tumbuhan dan hewan yang bersama-sama membentuk suatu masyarakat tumbuhan dan hewan yang disebut komunitas. Suatu komunitas terdiri dari banyak jenis dengan berbagai macam fluktuasi populasi dan interaksi satu dengan lainnya. Komunitas terdiri dari beberapa atau berbagai organisme dan saling berhubungan pada suatu lingkungan tertentu. Satuan dari jenis berbagai organisme itu dapat merupakan perwakilan misalnya dari berbagai jenis tropis atau dapat juga dikatakan bahwa komunitas adalah sekelompok makhluk hidup dari berbagai jenis yang hidup bersama pada suatu daerah menurut Zuhair Arni 1999. Komunitas yang biasa juga disebut biosce adalah berbagai jenis organisme yang merupakan bagian dari satu unit ekologis. Yang dimaksud unit ekologis di sini adalah satu kesatuan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk hidup, yang diantaranya sesama makhluk hidup berbentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Menurut Judge 2007, organisme dalam suatu komunitas saling berhubungan karena melalui proses-proses kehidupan yang saling berinteraksi. Lingkungan di sekitarnya sangat penting karena dapat menjadi pengaruh kehidupan organisme. Jika organisme itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan berakibat fatal bagi organisme itu. Setiap organisme mempunyai suatu toleransi yang berbeda pada lingkungannya. Zuhair Arni 1999. Salah satu masalah penting namun sakar adalah suatu penentuan nilai kepentingan makhluk hidup bagi struktur komunitas dan peranan mereka dalam dinamika komunitas. Kepentingan nisbi setiap spesies dari berbagai jenis spesies dalam komunitas dievaluasi berdasarkan fidelitas, kelimpahan, waktu aktivitas, pengelompokan sekunder dan pengaruhnya. Indeks keragaman spesies adalah kenyataan kuantitatif struktur komunitas dalam kaitan cacah spesies dan tagihan taksonomik individu. Reproduksi dan pertumbuhan menimbulkan suatu produksi bahan organik dan energi disebut dengan produktivitas menurut Sweet Cipta 1994. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam suatu komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komunitas komponen saling berhubungan melalui keragaman komunitasnya. Menurut Anonim 2007. Hal yang menarik dan penting dari pola distribusi komunitas adalah bahwa aspek struktur komunitas yaitu keanekaragaman dan komunitas yang tergantung dari keteguhan lingkungan dari ekosistem dengan suatu lingkungan stabil seperti hutan, tropik, humida, dan terumbu karang misal disebabkan sangat teguhnya stabilitas faktor abiotik penting terutama iklim yang kadar perubahannya rendah serta dapat diantisipasi. Patologi komunitas seperti itu mengandung banyak jumlah populasinya dengan anggotanya terbatas di mana-mana. Dominasi pun tidak ada. Dengan demikian terlihat langsung kaitan teguhan ekosistem itu dengan keteguhan komunitas dan keanekaragaman komunitas yang tinggi. Menurut Wirakusuma 2003. Secara umum, habitat yang lebih beragam dapat pula mendukung suatu komunitas yang lebih beragam dengan alasan sederhana, yaitu habitat itu menyediakan lebih banyak rantung ekologis. Suatu aspek penting heterogenitas vegetasi dalam suatu komunitas sangat menentukan jenis hewan-hewan yang ditemukan di sana. Ketidakseragaman atau terbentuk patch-patch adalah suatu karakteristik spasial dan temporal semua ekosistem. Atau menurut Campbell 2004, komunitas ditandai oleh equilibrium
ekilibrium dinamik di mana kelimpahan spesies atau sifat-sifat ekosistem lainnya secara konstan teratur satu sama lain dan pada variasi lingkungan. Suatu ekosistem dikatakan stabil secara lokal bila mereka kembali pada keadaan semula sesudah mengalami gangguan kecil. Suatu ekosistem dikatakan stabil secara global bila mana mereka kembali pada keadaan semula setelah mengalami semua gangguan menurut Monauk tahun 1992. Tujuan praktikum. Setelah melakukan percobaan ini diharapkan mahasiswa memahami keragaman komoditas suatu ekosistem tertentu melalui indeks keragaman, kemerataan, indeks dominasi, dan indeks. Alat dan bahan. Patok. Patok digunakan untuk fondasi dari ukuran yang akan dibuat. Meteran. Meteran digunakan untuk mengukur jarak antar patok. Tali rafia. Tali rafia digunakan untuk pembatas dari patok ke patok lainnya. Alat tulis. Alat tulis digunakan untuk dokumentasi komoditas dalam patok. Jala. Jala digunakan untuk menangkap serangga. Modul. Modul digunakan untuk melihat apa yang harus dilakukan. Pertama-tama, patok akan ditancapkan di tanah. Kemudian patok akan diukur dengan meteran. Setelah itu akan diikat dengan tali rafia pada masing-masing patok yang berukuran total 100 x 100 cm. Setelah itu akan dilakukan pengecekan pada dalam patok ada ekosistem dan komoditas apa saja, dan kegiatan ini akan didokumentasikan di buku. Kemudian patok akan dipindahkan. Setelah itu akan dilakukan lagi pengecekan dan ini dilakukan sebanyak 6 kali. Berikut adalah hasil dari plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, dan plot 5. Berdasarkan gambar tabel dari 5 plot yang berisi berbagai spesies serangga, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi keragaman komunitas serangga di dalam setiap plot. Setiap plot menunjukkan adanya kehadiran spesies yang berbeda-beda dalam jumlah yang bervariasi. Secara umum, spesies yang paling dominan ditemukan adalah semut yang muncul di hampir setiap plot dengan jumlah yang bervariasi. Plot 1 didominasi oleh semut dengan jumlah tertinggi 3, diikuti oleh lebah 1. Plot 2 menampilkan 2 spesies yaitu kupu-kupu 1 dan belalang 2. Plot 3 memiliki spesies yang lebih bervariasi seperti lalat jala 2, semut 4, dan zelus 1. Plot 4 menunjukkan keberadaan jangkrik 1 dan semut 2. Plot 5 berisi capung 1, belalang 1, dan semut 3. Semut adalah spesies yang paling sering ditemukan, menunjukkan mereka memiliki toleransi yang baik terhadap lingkungan di semua plot. Kesimpulan, keragaman komunitas serangga dalam 5 plot ini menunjukkan variasi yang spesies dengan distribusi yang tidak merata. Semut menjadi spesies yang paling dominan ditemukan di hampir semua plot. Hal ini menunjukkan bahwa semut mungkin memiliki peran penting dalam ekosistem komunitas serangga ini, sedangkan spesies lain seperti kupu-kupu, belalang, dan capung memiliki distribusi yang lebih terbatas.